Ya, 3 hari sudah dicapai. Nah, kesempatan ini maka kita isi dengan melihat beberapa firman Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya sudah membacakan ayat di mana ayat menjelaskan Allah kepada Nabi Muhammad bahwa orang-orang kafir ya dahulu dari mulai Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, nabi-nabi yang membawa risalah firman Allah yang menanamkan tauhid, masa itu tidak semua pada nabi-nabi. Nah, salah satu contoh adalah Nabi Nuh, ya, menyampaikan tauhid kepada umat masa itu. Apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi, anak Nabi Nuh aja sama istrinya Nabi Nuh itu tidak beriman. Paham? Ya. Karena iman ini merupakan hidayat. Ya. Pada masa itu kondisinya nggak seperti sekarang. Bapak kita, engkong kita, uyut-uyut kita udah Islam. Lahirlah cucu Islam, betul. Masa dulu belum ada, saudara. Ya. Masa nabi-nabi Nuh yang sebelum diutus, lah masa itu manusia keadaannya gimana? Wallahu a'lam. Mau iman kepada siapa? Belum ada yang menyampaikan tauhid kepada mereka, ya kan? Jadi sekarang ini di zamannya Rasulullah, karena masa lalu saya katakan tadi di zaman Nabi Isa, ya, orang Yahudi, Bani Israel, apakah semua beriman? Belum tentu. Ada yang melanggar, ada yang tidak mengikut. Maka setelah Nabi Isa alaihissalam tugasnya diganti oleh Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad mulailah berjihad, menanamkan tauhid supaya manusia ini percaya kepada Allah Sang Pencipta. Menanamkan tidak ada Tuhan kecuali Allah yang menciptakan bumi ini, yang menciptakan manusia seisinya yang ada di bumi apa saja, ya, itu Allah menanamkan begitu. Nah, sekarang saudara, Nabi Muhammad tugas itu nyampein. Apakah itu sejak dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi ini, ya? Apa itu sudah ada yang beriman? Ada. Ada nggak yang percaya dan nggak percaya sama Nabi? Sejak dulu juga udah ada nggak percaya sama Nabi sebagai utusan sebelum Nabi Muhammad. Maka Allah mengatakan innallazina kafaru, sesungguhnya ya Muhammad, orang-orang kafir yang dulunya emang enggak percaya apa yang disampaikan oleh para nabi dahulu, dia enggak iman, enggak mengikuti Injil, enggak mengikuti Zabur, enggak mengikuti Taurat. Tuh. Maka kata Allah kepada Nabi Muhammad, engkau peringatkan atau tidak, mereka tidak mengikuti atau tidak beriman. Kira-kira bener nggak itu? Iya kan? Lah ya, kan begitu ya. Jadi Nabi pelajari. Zaman Nabi ada paman-pamannya, masih ada yang tidak beriman kepada Nabi. Jadi bukan dulu juga begitu kata anak Allah. Kenapa terjadi begitu, saudara? Diingatkan Allah kepada Nabi. Nah, apa? Nabi mengingatkan, Allah mengingatkan kepada Nabi bahwa engkau ingatkan atau tidak, mereka tidak beriman. Apa yang kau sampaikan? Karena dulu memang sudah ada. Apa sebabnya? Khatamallahu ala qulubihim. Tuh, saudara. Sebab dulu mereka sudah tertutup hatinya. Ya.
Allah telah menutup hati mereka. Ada pemberitahuan nggak percaya. Tuh, disuruh menyembah kepada Allah, jangan nyembah batu, jangan nyembah patung. Dan di zaman Nabi pun Muhammad itu ada bikin batu buat Tuhan, roti dibikin Tuhan, macam-macam disembah oleh mereka. Jadi Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, engkau peringatkan atau tidak, dia memang tidak beriman. Kenapa? Karena khatamallah, Allah sudah menutup hatinya. Jadi kita beruntung sekarang nih. Kalau Allah menutup hati orang-orang kafir sudah dulu, kita sekarang keturunan kita orang Islam, dari ayah ke kakek apa namanya terserah. Kita sudah percaya kepada Allah, kita bersyukur mestinya sekarang, dan kita perbaiki kehidupan keislaman kita. Ya, cara ibadah bagaimana yang baik, cara berhadapan kepada Allah bagaimana yang baik, akhlak kita kepada sama manusia bagaimana yang baik, kita kudu berpikir sekarang. Betul. Saya mau tanya, kalau boleh saya ngomong, boleh nggak? Tapi Bapak jangan tersinggung. Masih nggak enak. Saya mau tanya, perhatian kita kepada Allah dengan manusia banyakkan mana? Manusia. Malu kita kepada Allah, kepada manusia banyakkan mana malu kita? Malu mana? Banyakkan mana? Banyakkan mana coba? Ini jangan tersinggung nih. Kita perbaiki diri kita. Hah? Banyakkan kepada manusia. Saya mau tanya, jangan singgung, jangan marah ya. Sampan pakai kawas, mau ketemu Pak Jokowi presiden, kira-kira bisa bertemu nggak? Diomelin ya kita. Pertanyaan kita, malu nggak? Malu nggak? Ayo dong jawab, malu nggak? Saya malu pakai kawas ketemu kepada Pak Jokowi sebagai seorang presiden negara Republik Indonesia. Malu saya harus pakaian rapi kan gitu ya. Pertanyaan kita, apakah harus kita malu kepada Allah kalau kita bersujud berruku melakukan Allahu Akbar pakai kawas? Kita jawab sendiri dah. Kalau saya ngomong begini jangan tersinggung. Karena Bapak kebetulan pakai kawas. Iya kan? Kan ngomongnya mesti di sini. Ngomongnya mesti sekarang. Perubahannya kapan? Besok. Entar. Karena setiap hari 24 jam kita diperintahkan bersujud, berruku kepada Allah, berdialog kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in rabbighfirli wa liwalidayya. Kita ucapkan ihdinas siratal mustaqim. Namakan salat, ada takbiratul ihram, ada akhir dengan salam. Namanya salat. Allahu Akbar. Menghadap kepada siapa? Menghadap pada siapa? Sama siapa Mas? Tak jawab, sama siapa ngadepnya? Sama Allah. Harus rapi apa enggak? Ini harus ada bedanya. Ketemu presiden pakai kawas kita malu, kenapa harus pakai pada Allah harus enggak malu? Padahal Allah yang kasih makan. Betul. Kita jadi rakyat apa udah dikasih makan sama presiden? Belum enggak semua. Betul. Udah ngerasain belum hasil presiden kita makan? Haji Ghazali umur udah 75 tahun belum ada penghasilan, yang dikasih cuma-cuma oleh pemerintah. Saya orang jalan di tol masih bayar saya. Pikir rasanya ngomong begini gak enak. Aduh Pak Haji Ghazali ada-ada aja. Kebetulan saya masuk masjid pakai kaos, saya sholat nggak pakai kaos. Ya kan? Kayaknya nggak enak banget, tersinggung saya. Jangan tersinggung. Sebab Allah perintah kulil haq walau kana murran, katakan itu kalau itu pahit. Dengarnya pahit kan? Nggak enak kan? Betul nggak? Oh jadi kalau begitu saya ada perubahan, mau merubah.
hablum minallah wa hablum minan nas. Harus cinta saya kepada Allah melebihi daripada cinta manusia saya. Betul. Ini kenapa bang saya ngomong begini? Perlu. Mesti malu kita. Kita ini orang-orang di luar non muslim, jangan keras-keras ngomong ya. Orang Palang kalau ke gereja pakai jas, pakai dasi, rapi banget. Yang boyo ngerti lah bahasa Jawa gitu. Wong kita ngerti kok. Agama yang dianut oleh manusia sing diterima Gusti Allah, kecuali agama Islam liane orang ditempo. Mesti pakai bahasa Jawa kali ya, biar ngerti. Tidak ada satu agama di dunia yang diterima oleh Allah kecuali agama Islam. Inna dina indallahil, yang boyo dihormati, boyo dijunjung tinggi. Kepriye carane gitu supaya ya agama ini terus tambah ningkat sing menganute. Kalau agama Islamnya nggak bakal robah, nggak bakal rusak sampai hari kiamat. Agama Islam mulia, tapi hendaknya manusia yang meyakini, yang mengikut harus memuliakan agama tersebut. Tuh, gitu. Jadi kalau kita perbaiki semua cara ibadah kita kepada umat Allah, cara kita bergaul kepada manusia, betul. Sampai sini aja dah. Kalau kepanjangan nanti terus tersinggung. Orang enak gila, aku kebetulan pakai kaos. Ya gak apa-apa, saya suai berubah. Jadi kalau begitu saya mau ke masjid besok, sudah disampaikan oleh Haji Ghazali supaya kita robah hubungan kita kepada Allah, akhlak kita robah, cara kita beribadah, cara berpakaian kita kepada Allah, bagaimana robah mulai besok. Caranya gimana? Gampang. Sampean yang sedang gojek, yang nyari kerja, bawa motor, ya lebokno klambi siji lah. Hah? Masukin baju satu, bisa? Ya. Mau sholat pas diganti kaosnya pakai baju yang putih, ada kopiahnya, cakep, indah. Keluar dari masjid, subhanallah, putih-putih semua. Mati pakai kain putih, sholat pakai pakaian putih misalnya. Ya boleh juga sih sholat pakai pakaian hitam. Jadi hendaknya begitu. Kenapa sih mas saya ngomong begini? Bukan saya marah, enggak. Memang harus diingatkan. Karena kata Allah, fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan kepada saudaramu, peringatan kepada saudaramu, tetanggamu. Sebab apa? Peringatan itu bermanfaat buat orang yang beriman kepada Allah. Tuh gitu lah. Memang sih sebenarnya kalau saya omongin nih emang pahit, nggak enak sih. Tapi kapan sih harus kita sampaikan? Kan gitu. Kalau saya sampaikan di pasar kan saya dianggap orang gila. Haji Ghazali gila itu. Neng mau saya ngomong begini dianggap gila saya. Tapi di masjid pantas. Nah tinggal kita sekarang yang sudah tahu dan mendengar. Jikalau itu memang itu baik, mari kita robah, hijrah. Hijrah kita, hijrah di dalam akhlakul karimah. Kita hijrah memiliki adab kita kepada Allah. Hijrah, bawa baju dari rumah, ya kan? Nanti kalau sampean tumben ya menyuruh istrinya, "Ma, tolong ambil baju yang cakep, lepit, masukkan dalam motor." Nanti kalau istrinya tanya, "Lah kok tumben, Pak? Biasanya nggak begitu." Kan gitu ya? Apa sampean mau nikah lagi? Mak, istrinya nanya gitu ya? Ya ndak, Mbok. Ya ora yuk. Ora ya nduk. Aku dikongkon Pak Haji Ghazali, diajak para Ghazali. Mbok aku mau sholat, ben aku ganti kelambiku sing apik. Oh
ngono ya, iya. Karena dawuh Gusti Allah, ya Bani Adam, hai anak Adam, semua ini, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah pakaianmu, perhiasanmu yang cakep, bukan yang mahal. Kamu kemana? Inda kulli masjid, setiap kamu masuk masjid mau ibadah. Benar? Boleh ngomong gini? Saya mau nanya, kira-kira bener nggak nih ngomongan? Kalau bagus ambil, supaya saya dapat pahala. Yang jelek jangan. Yang cakep bener ambil. Kalau Bapak mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah, saya dapat 2. Sampean nggak ikut, karepku dewe lah. Gitu. Gusti Allah orang nggak ngelihat pakaianku kok, delok hatiku. Umpamane ngono kuwi, ya ora apa-apa, aku masih dapat siji. Enaknya orang ngajak itu. Tapi ingat, orang yang mengajak tidak mengerjakan, dia tinggalkan apa yang diperintahkan, maka dianggapnya orang tidak punya akal, kata Allah. Gitu. Sampai sini aja dah. Besok ngomong lagi. Kita sholat. Ya, maaf, jangan kaget. Emang mulut saya begitu. Memang harus saya sampaikan, walaupun pahit, memang tidak enak. Tapi andai kata bisa berubah, siapa yang beruntung? Yang mendengar melakukan beruntung, saya beruntung. Mumpung lagi hidup, besok sudah mati, tidak bisa saya lakukan lagi. Kalau saya besok meninggal dunia, saya nggak bakal ngomong begini lagi. Nggak bakal saya ngajak saudara-saudara. Kenapa? Saya udah mati. Ya. Nah kalau saya udah mati, duduk di sini sampean kabur, saudara. Tutup dengan suratul Fatihah. Kita doakan ayah kita, ibu kita, kakek nenek kita, ibu bapak mertua kita. Mereka sudah meninggalkan kita. Dia tidak mencari lagi apa yang diharapkan kecuali doa dari anaknya, dari menantunya, dari saudaranya, dari teman-temannya, dari guru-gurunya, dari ustaz-ustaznya. Kita doakan mereka supaya mereka mendapat keuntungan. Jangan kira Pak, Bapak duduk di sini, saya duduk di sini, ayah saya gembira. Bapak sampean gembira, alhamdulillah anakku masuk masjid, dia doakan, dia gembira. Ini salah satu kita menyenangkan orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimaafkan kesalahannya. Allah jauhkan siksa kubur, Allah jauhkan api neraka. Allah kumpulkan dia bersama arwah para anbiya dan para syuhada, dan kita yang masih diberi kesempatan hidup terus beribadah, melaksanakan sunnah Rasul walaupun ada tantangan, ya dilarang kita mendekat sholat lagi jamaah, merapatkan barisan, tidak mengapa, terus lakukan itu. Insya Allah kita mendapat kebahagiaan. Yang ikut serah, yang nggak ikut bagus. Al-Fatihah.